Makanya kita berupaya dengan segala daya dan alokasi anggaran yang diberikan ke kita, dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Wakil Bupati sangat optimal, sehingga alhamdulillah kegiatan pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Satu yang ingin saya berikan gambaran selain bidang-bidang lainnya tentunya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Ya. Nah, tenaga kesehatan itu menjadi bagian yang penting ya. Betul. Selaku pendamping masyarakat dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya ingin sampaikan bahwa sampai dengan tahun 2023 kita punya tenaga kesehatan sejumlah 1091 orang di seluruh Kabupaten Toli-Toli ya, di luar Rumah Sakit Mokopido ya. Jadi kami punya 15 puskesmas, 75 puskesmas pembantu yang dimana semua terisi dengan tenaga kesehatan yang jumlahnya sekitar 1091 tenaga kesehatan. Nah, PNS itu ada 417 PNS, saat ini ada 11 dokter ya, ada 2 dokter gigi, 198 perawat, ada 119 bidan, ada tenaga kesehatan masyarakat 11, kita punya promkes 13 orang, ada apoteker 6, asisten apoteker 17, ada epidemiologi ada 9, analis 4, gizi, tenaga gizi kita ada 10, counseling kita ada 9, dan perawat gigi. Nah, untuk mencukupi semua kebutuhan maka kita membutuhkan tenaga tambahan. Nah, sehingga kebijakan Pak Bupati untuk mencukupi tenaga kesehatan kita yang tidak bisa di-cover dari tenaga yang berasal dari pegawai negeri sipil, maka kita mengangkat pegawai tidak tetap PTT. PTT itu yang kita angkat ada PTT dokter, saat ini kita punya 7 PTT dokter dan 1 PTT dokter gigi, ada 64 perawat, ada 6 kesmas, dan ada asisten apoteker. Secara keseluruhan PTT kita itu yang dibiayai oleh pemerintah daerah berjumlah 160 orang. Nah, selain itu juga karena memang penganggaran PTT ini terbatas, kami memahami bahwa apalagi APBD Kabupaten Toli-Toli belum berada pada posisi yang besar, sehingga kemudian masih banyak urusan pemerintahan yang juga membutuhkan pembiayaan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan, kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan punya yang namanya program Nusantara Sehat. Kementerian Kesehatan merekrut tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di beberapa tempat yang sifatnya terpencil atau daerah terisolir. Nah, kami sudah bekerja sama kurang lebih 4 tahun dengan Kementerian Kesehatan, dan saat ini kami punya 46 tenaga kesehatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan dalam program Nusantara Sehat. Ada 9 orang dokter dari Nusantara Sehat, ada 11 orang dokter gigi juga dari Nusantara Sehat, 1 perawat, 2 bidan, ada 9 analis, 9 tenaga gizi, 4 tenaga counseling, dan 1 asisten apoteker. Nah, di samping itu pula kita punya tenaga kontrak daerah. Ada 254 tenaga kontrak daerah dan 214 tenaga PHL. Nah, orang-orang ini semua bekerja dengan baik, dan kemudian Bapak Bupati menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membiayai tenaga kesehatan kita. Ada alokasi anggaran di 2021, kami punya data bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyiapkan alokasi anggaran sebesar 5.548.996.800 rupiah untuk membiayai atau membayar insentif honor tenaga kesehatan yang belum berstatus PNS tapi sudah membantu bekerja di puskesmas. Di 2022 juga dialokasikan anggaran sekitar 5.647.652.000, dan di 2023 ini kita mengalokasikan anggaran 5.173.730 rupiah. Nah, oleh karena itu, kita berharap nanti semua masyarakat dengan adanya tenaga kesehatan dengan jumlah yang optimal, diharapkan semua masyarakat kan mendapatkan pelayanan yang baik dengan mutu yang terjamin, sehingga tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, saya juga
ingin melaporkan terkait dengan penyediaan obat. Ini menjadi bagian yang penting ya. Ini menjadi bagian yang penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Karena kita ketahui bersama bahwa obat itu adalah salah satu bagian dari pelayanan kesehatan. Saat ini seperti saya katakan tadi, kita punya satu instalasi farmasi, kantornya ada di sebelah. Instalasi farmasi ini berfungsi untuk melayani distribusi obat ke seluruh puskesmas dan rumah sakit Zubaidah Bantilan. Nah, kami punya 15 puskesmas yang harus difasilitasi pendistribusian obatnya berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh puskesmas. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa obat itu adalah komponen yang esensial dari sebuah pelayanan kesehatan. Selain itu, obat juga merupakan kebutuhan masyarakat. Semua masyarakat yang berkunjung ke pustu, berkunjung ke puskesmas pada umumnya akan mendapatkan layanan obat dan akan membawa pulang obat yang diberikan oleh puskesmas untuk dikonsumsi dalam upaya meningkatkan kesehatannya. Nah, saat ini kita punya alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah khusus untuk pengadaan obat. Saya ingin laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa di tahun 2020 kita pengadaan obat dialokasikan anggaran sebesar 1.180.221.000. Ini kita menghitung mencukupi semua kebutuhan obat masyarakat. Nah, lalu di tahun 2021 anggaran ini ditingkatkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati agar supaya diharapkan kebutuhan-kebutuhan obat kita tercukupi. Di tahun 2020 ya, di tahun 2021 ditingkatkan menjadi 2.579.058.635 rupiah. Khusus untuk obat saja. Khusus untuk obat saja. Di tahun 2022 itu naik menjadi 2.713.522.074 rupiah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati begitu konsen dalam penyiapan alokasi anggaran untuk pelayanan pemberian obat kepada masyarakat. Nah, selain obat, instalasi farmasi juga menyiapkan BMHP. BMHP itu adalah bahan medis habis pakai. Ada misalnya di dalamnya ada perban, ada obat merah untuk kegiatan-kegiatan pertolongan pada kecelakaan. Kita menyiapkan itu. Di dalamnya juga ada penyediaan tabung oksigen O2. Nah, di tahun 2020 teralokasi anggaran 433.268.000. Di tahun 2021 kita menaikkan lagi penyediaan BMHP karena berdasarkan evaluasi masih dibutuhkan BMHP kita, sehingga total BMHP kita di luar obat itu ada 1 miliar di tahun 2021. Di tahun 2022 ada 1.211.761.972 rupiah. Di tahun 2023 kita menyiapkan BMHP sebesar 1,5 miliar. Nah, ini semua semata-mata adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Di balik itu semua, kami juga masih ada beberapa tantangan dan hambatan. Misalnya, ketika alokasi anggaran tersedia, ternyata ada distribusi yang kemudian mengalami kekosongan obat di pabrik. Nah, itu juga masih menjadi kendala. Di sisi lain, mungkin kita sudah dengar beberapa kali kebijakan Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara penggunaan obat sirup yang ditarik dari peredarannya. Nah, ini semua kita berharap tidak berlangsung lama, sehingga ketika alokasi anggaran kita siap, maka harusnya pendistribusian obat atau pembelian obat juga tidak menjadi kendala. Tapi ya kita ketahui mungkin saat ini masih ada beberapa kendala kecil yang kita hadapi.